Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 198. Jika bukan karena Pak Fernando, ratusan anak-anak di daerah miskin akan mengalami masalah pendidikan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah dalam waktu singkat. Pria itu menghela napas. Dia adalah pemimpin Kementerian Pendidikan Kota Lautan Timur, Suryano Wahid. Tapi, Tuan Muda Fernando cukup aneh juga. Aku ingin bertemu dengannya dan berterima kasih atas perbuatan baiknya, tapi dia tidak punya waktu luang. Suryano menghela napas. Mungkin Pak Fernando memang tidak punya waktu luang. Seseorang dengan kedudukan tinggi, setiap hari pasti berhadapan dengan segala urusan, itu sebabnya sangat sulit untuk menemuinya. Dert. Ponsel Suryano berdering. Dia mengambil ponsel dan melihat nomor tidak dikenal. Tapi Suryano sangat familiar dengan nomor ini, dia sudah menghafalnya, nomor ini selalu muncul di benaknya setiap malam ketika dia pergi tidur. Ini adalah nomor telepon Pak Fernando. Mata Suryano berbinar, dia menggosok matanya lagi karena takut salah melihat. Setelah memastikan selama 3 detik, dia akhirnya yakin bahwa ini memang nomor milik Pak Fernando. Suryano berdiri, wajahnya terlihat serius. Dia segera menekan tombol jawab. Halo, Pak Fernando, saya Suryano dari Kementerian Pendidikan Kota Lautan Timur. Saya merasa terhormat menerima panggilan Anda. Oh, kamu mengenali nomorku. Sebuah suara datang dari ujung lain telepon dengan nada sedikit terkejut. Tentu saja saya tahu. Entah sudah berapa kali saya menghafal nomor Pak Fernando. Saya selalu ingin menelepon Pak Fernando untuk mengobrol dan berterima kasih kepada Bapak, atas perbuatan baik Bapak di sekolah dasar daerah miskin. Suryano berkata dengan tulus. Tetapi saya takut mengganggu pekerjaan Pak Fernando, jadi saya tidak pernah berani menelepon Bapak, saya tidak menyangka Pak Fernando sendiri yang akan menelepon saya. Suryano merasa sangat gembira. Baiklah, tolong bantu aku. Datanglah ke Universitas Keuangan Kota Lautan Timur, ujar Fernando. Baik, Pak Fernando, saya akan segera ke sana. Suryano tidak menanyakan alasannya, dia langsung setuju saja. Setelah menutup telepon, Suryano berganti pakaian dan menyisir rambutnya. Wajahnya terlihat tegang, seolah hendak bertemu orang penting. Bapak Suryano, apakah Anda hendak menemui seorang pimpinan? Melihat tindakan Suryano, sekretarisnya merasa sedikit terkejut, dia pun bertanya dengan bingung. Tidak, aku hendak menemui tokoh penting. Suryano menggelengkan kepalanya dan berkata, segera persiapkan mobil, jangan sampai tokoh penting itu menunggu lama. Baik, sekretaris tersebut segera menjalankan perintah. Fernando meletakkan telepon di sakunya dan lanjut mengemudi. Mengenai Universitas Keuangan Lautan Timur yang menyuruh mahasiswa bergabung dengan platform siaran, menurut Fernando, hal ini akan sangat mudah diselesaikan jika meminta bantuan dari Kementerian Pendidikan secara langsung. Roro, sekarang kamu telah melunasi utang kepada platform tersebut, itu berarti kamu tidak lagi berutang uang sekolah. Kamu seharusnya bisa mendapatkan sertifikat kelulusan kan? Fernando memandang Rosita. Semua ini tergantung pada dekan universitas. Rosita menggelengkan kepalanya dan berkata, selain itu, ada banyak mahasiswi seperti saya yang ijazahnya ditahan olehnya. Fernando mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Setengah jam kemudian, Fernando memasuki Universitas Keuangan dan memarkir mobilnya di tempat parkir universitas. Di dalam kampus, mahasiswa berjalan berdua-dua dan bertiga-tiga. Ada banyak gadis cantik dan pemuda tampan yang berpakaian keren dan modis. Rosita turun dari mobil, penampilannya terlihat sangat kontras dengan para mahasiswa ini.
Saat ini, Rosita mengenakan pakaian murah, ditambah dengan tubuhnya yang kurus, dia seperti anak kecil dari daerah pegunungan miskin yang tidak bisa makan enak dan jarang memakai pakaian hangat. Rosita menundukkan kepalanya, dia terlihat malu. Tidak apa-apa, ayo jalan. Fernando bisa melihat jelas ekspresi itu, dia pun menepuk pundak Rosita. Sekarang kamu memiliki 10 miliar di dalam rekeningmu. Kamu lebih kaya dari kebanyakan mahasiswa di universitas, jadi kamu harus berjalan dengan kepala tegak. Mata Rosita berkedip dan dia pun menganggukkan kepala. Baik, keduanya berjalan menuju kantor dekan. Dalam perjalanan, Fernando sesekali melihat beberapa mahasiswa dari Avanland, dan di samping mahasiswa-mahasiswa Avanland tersebut, ada 3-4 mahasiswi yang mengikutinya. Para mahasiswi ini berpakaian trendy dan cantik, mereka mengelilingi mahasiswa Avanland dan memosisikannya di tengah-tengah. Ada juga seorang mahasiswa dari Avanland yang tersenyum sambil menunjukkan gigi putihnya, di tengah tempat ramai begini, dia merangkul bahu dua mahasiswi tanpa ragu sedikit pun. Di kampusmu ada cukup banyak mahasiswa luar negeri dari Avanland. Fernando mengerutkan kening. Selain itu, mereka tampaknya cukup populer di kalangan mahasiswi. Sepanjang jalan, setidaknya ada 3 atau 4 mahasiswi yang berkerumun mengelilingi mereka. Sebenarnya, mahasiswa Avanland ini tidak begitu diterima. Rosita menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak tahun lalu, kampus kami telah menerapkan kebijakan pertukaran mahasiswa dengan beberapa negara miskin di Avanland, dan akhirnya banyak mahasiswa Avanland yang diperkenalkan di sini. Untuk memungkinkan mahasiswa internasional beradaptasi dengan kehidupan kampus secepat mungkin, kebijakan pendampingan mahasiswa telah diperkenalkan secara khusus. Kebijakan untuk mendampingi mahasiswa. Fernando sedikit terkejut. Kebijakan apa itu? Singkatnya, kampus kami menyuruh beberapa mahasiswi untuk belajar dan hidup bersama dengan setiap mahasiswa internasional dari Avanland. Mahasiswi. Fernando mengerutkan alis, barusan saja dia melihat tatapan keserakahan dari para mahasiswa Avanland terhadap mahasiswi yang berada di sampingnya. Hal ini pasti tidak sesederhana belajar dan hidup bersama. Ya, setiap pasangan dari satu mahasiswa diharuskan adalah lawan jenis. Pada formulir pendampingan mahasiswa yang ditandatangani dengan kampus, juga diberikan opsi untuk mengenal mahasiswa asing lawan jenis. Rosita mengangguk dengan tidak puas. Selain itu, mahasiswa Avanland menikmati hak istimewa yang besar di kampus kami. Asrama yang mereka tinggali adalah rumah tunggal yang dilengkapi dengan pendingin ruangan dan penghangat air. Tidak seperti kami yang mahasiswa biasa, yang satu kamar berisi 4 orang, bahkan beberapa kamar asrama kami tidak memiliki pendingin ruangan. Fernando mengerutkan kening, kebijakan universitas tentang pendampingan mahasiswa ini terlihat agak tidak benar. Fernando tidak percaya bahwa tidak terjadi apapun antara mahasiswa Avanland dengan 4 mahasiswi yang mengelilinginya. Rakyat Avanland yang di negaranya sendiri tergolong miskin, kini tiba-tiba menjadi orang spesial saat menjadi mahasiswa pertukaran pelajar, mereka bak orang penting. Mereka diperlakukan spesial, ditemani oleh mahasiswi-mahasiswi yang masih bersih, mereka hidup bersama, belajar bersama, dan Fernando merasa jijik sehingga enggan memikirkannya lagi. Yah, sepertinya hal semacam ini hanya terjadi di kampus kami. Rosita menghela napas pelan. Namun, kami hanya mahasiswa biasa, dan kami tidak berani mengajukan protes. Bahkan jika kami mengajukannya, kampus tidak akan menerimanya. Mungkin kami tidak akan bisa mendapatkan ijazah kelulusan kami. Jadi soal ini, saya hanya bisa pura-pura tidak tahu saja. Setelah berbicara, Rosita menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mari kita pergi menemui dekan terlebih dahulu, kata Fernando, dan setelah beberapa saat, dia dan Rosita berjalan menuju ke kantor dekan. Tok tok tok. Rosita mengetuk pintu kantor. Masuk. Di dalam, terdengar sebuah suara. Pak Fernando, saya akan masuk dulu, Anda bisa menunggu di luar. Jika berjalan lancar, Dekan Chandra akan memberikan ijazah kepadaku, kata Rosita.
Hubungi aku jika kamu ada masalah. Fernando mengangguk dan duduk di kursi dekat dinding. Bab 199. Rosita membuka pintu dan memasuki kantor. Di depan meja, ada seorang pria parubaya dengan rambut yang jarang, bermata sayu, berpipi cekung di kedua sisi, dan agak sedikit tidak enak dipandang. Orang ini adalah Anam Hartarto, Dekan Universitas Keuangan dan Ekonomi. Pak Anam, Rosita memanggilnya setelah memasuki ruangan. Oh, Roro, ada apa? Anam melirik Rosita, dia kemudian menundukkan kepalanya lagi sambil memeriksa dokumen yang ada di depannya. Begini, saya berhutang kepada Hiu Streaming sebesar 160 juta, tapi saya sudah membayarnya, jadi saya mengundurkan diri dari Hiu Streaming. Rosita berkata dengan gugup. Maksud kedatangan saya kali ini, saya ingin berbicara dengan Pak Anam tentang ijazah kelulusan. Saat ini, apakah Anda dapat memberikan ijazah kelulusan kepada saya? Setelah berbicara, Rosita memandang Anam dengan cemas. Sudah lunas. Cepat sekali, Anam sedikit terkejut, dia melihat Rosita dari atas ke bawah. Meskipun Rosita berkulit putih, tetapi dia tidak memiliki dada dan pantat, jika dia melakukan siaran langsung, kemungkinan besar tidak akan ada yang memberinya hadiah sama sekali. Anam tidak menyangka bahwa Rosita bisa membayar 160 juta hanya dalam waktu 6 bulan. Mungkinkah ada seorang penguasa yang menyukainya dan kemudian memanjakannya? Mata Anam berkedip sedikit, kemudian dia tersenyum. Normalnya, aku memang seharusnya memberikan ijazah itu padamu sekarang. Tetapi, Roro, akhir-akhir ini kampus kita kekurangan orang. Kekurangan orang? Apa maksudnya? Rosita sedikit terkejut. Kurangnya orang untuk program pendampingan mahasiswa, Anam berkata. Beberapa hari yang lalu, ada lebih dari 12 mahasiswa dari Avanland datang ke kampus kita untuk belajar. Sekarang kita kekurangan mahasiswi yang bisa menemani para mahasiswa dari Avanland tersebut belajar dan hidup bersama. Kalau seperti ini bagaimana? Anam mengeluarkan formulir dari laci, menyerahkannya kepada Rosita, dan berkata sambil tersenyum. Silakan isi formulir ini, aku akan mengatur agar kamu menjadi pendamping mahasiswa dari Avanland selama setengah tahun, setelah setengah tahun, kamu bisa mendapatkan ijazahmu dengan lancar. Rosita melihat formulir itu, ekspresi wajahnya berubah, dan dia pun menggelengkan kepalanya. Pak Anam, saya tidak ingin menjadi mahasiswi pendamping, toh kita juga sudah sepakat sebelumnya jika saya keluar dari Hiu Streaming, Anda akan memberikan ijazah saya. Mendengar ini, Anam mengerutkan kening dan wajahnya menjadi suram. Roro, kamu tidak membayar sepeser pun uang kuliah selama 4 tahun di universitas, kampus yang membayar semuanya untukmu. Sekarang kamu sudah lulus, memangnya kenapa jika aku memintamu berkontribusi kepada kampus? Tapi biaya sekolah saya bukannya tanpa bunga, saya bahkan harus membayar bunganya. Rosita menjadi jengkel. Selain itu, saya tidak ingin menjadi mahasiswi pendamping, Pak Anam. Jika Anda ingin saya berkontribusi untuk kampus, Anda bisa menempatkan saya di bidang lain seperti mengelola perpustakaan, tapi untuk menjadi mahasiswi pendamping, saya tidak bisa. Brak, Anam menggebrak meja, dia berdiri dengan marah dan menunjuk Rosita. Rosita, aku sudah bicara baik-baik denganmu, bahkan menghormatimu. Sekarang akan aku perjelas saja ucapanku, bahkan jika kamu tidak ingin menandatangani formulir mahasiswi pendamping ini, kamu tetap harus melakukannya. Jika tidak, maka ijazahmu tidak akan bisa kamu ambil. Wajah Rosita menjadi pucat, dia tidak menyangka Anam akan mengancamnya. Pak Anam, biarkan saya memikirkannya. Rosita gemetar, dia mengambil formulir yang ada di atas meja dan berjalan keluar. Melihat Rosita pergi, Anam tersenyum dingin, dia yakin Rosita akan menyetujuinya. Jika dia tidak setuju, kerja kerasnya mendapatkan ijazah selama 4 tahun akan sia-sia. Setelah meninggalkan ruangan, Rosita menyerahkan formulir itu kepada Fernando, air mata samar-samar muncul di matanya. Pak Fernando, Pak Anam tidak memberi saya ijazah,
dia menyuruh saya menjadi mahasiswi pendamping selama 6 bulan lagi, setelah itu saya baru bisa mendapatkan ijazah menjadi mahasiswi pendamping. Fernando mengerutkan kening dan mengambil formulir. Formulir ini menganut prinsip kesukarelaan mahasiswa untuk melamar. 1. Punya niat belajar bahasa asing dengan baik. Kedua, diharapkan bisa mengenal dengan baik mahasiswa luar negeri dari lawan jenis. 3. Bersedia hidup dan belajar bersama dengan teman lawan jenis. Keempat, membantu teman lawan jenis berintegrasi ke dalam kehidupan kampus secepat mungkin. Ada banyak pilihan, Fernando sedikit mengernyit di akhir ketika membacanya. Apakah kamu setuju? Saya menolak, tetapi Pak Anam memaksa saya. Jika tidak menandatangani, dia tidak akan memberikan ijazah saya. Rosita tersedak karena menangis. Sebenarnya, ada banyak rumor di kampus kami bahwa hubungan antara mahasiswa internasional dengan para mahasiswi pendamping tidak begitu jelas, bahkan beberapa mahasiswi perutnya terlihat buncit. Rosita takut Dit akan mengalaminya juga. Aku akan mengurus hal ini. Fernando berkata dengan ringan, dia bangkit dan memasuki kantor, Rosita segera mengikuti di belakang. Mengapa kamu kembali lagi? Melihat Rosita masuk kembali, mata Anam berkedip, pria itu pun tersenyum. Roro, apakah kamu setuju untuk bergabung? Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, mahasiswa Avanland yang akan belajar bersama kamu adalah anak seorang kepala suku, ayahnya memiliki beberapa tambang emas, dia sangat kaya. Jika kamu menjadi pendampingnya, dijamin hidupmu akan sangat enak. Setelah itu, Anam melihat ke arah Fernando, dan ketika melihat Fernando yang masih muda, Anam bertanya dengan penasaran. Mahasiswa yang satu ini, apakah ada masalah? Fernando terlalu malas berbicara omong kosong, dia melambaikan tangannya dan melemparkan formulir itu ke wajah Anam, Fernando pun berkata dengan dingin. Sekarang, segera berikan ijazahnya kepada Roro, jika tidak, risiko kamu tanggung sendiri. Rosita tercengang, dia tetap berada di tempatnya dan tidak bereaksi. Cara Fernando menangani masalah sepertinya kelewat sederhana dan kasar. Anam juga terkejut, matanya melebar, dia merasa seperti sedang bermimpi mahasiswa ini melempar formulir ke wajahku. Pada detik berikutnya, pembuluh darah Anam seolah akan meledak, matanya memerah. Anam menggebrak meja, berdiri, dan berteriak pada Fernando. Nah, kamu dari prodi mana? Beraninya kamu melakukan hal seperti ini kepada seorang dekan, kamu sama sekali tidak menghormati yang lebih tua. Siapa dosen pembimbing akademikmu? Panggil dia sekarang. Selain itu, berikan nomor orang tuamu padaku, aku akan mengundang orang tuamu untuk berbicara baik-baik denganku. Aku ingin melihat bagaimana orang tuamu mendidikmu, dengan sikapmu itu, kamu sebenarnya tahu cara menghormati guru atau tidak? Fernando memutar matanya. Sikap, aku bukan dari kampusmu, sikap seperti apa yang kamu inginkan? Bukan dari kampus ini. Anam terkejut dan menatap Rosita, Rosita ada apa ini? Rosita sangat takut sehingga dia mundur selangkah, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Aku adalah kakak laki-laki Rosita, suara Fernando terdengar dingin. Kukatakan padamu sekali lagi, berikan ijazah Rosita, jika tidak, kamu akan menanggung risikonya. Kakak laki-laki. Aku curiga kamu adalah laki-laki yang dikenalnya entah dari mana. Anam mencibir, dia menatap langsung ke Rosita dan berteriak. Roro, kamu mengajak orang dari luar ke dalam kampus tanpa izin, tidak apa-apa jika dia hanya datang ke kampus saja, tapi kamu juga menghasut dia untuk menghajar seorang dekan. Apakah kamu tidak menginginkan ijazahmu itu? Menghajar dekan. Rosita tercengang. Tindakan Fernando barusan memang agak kasar, tetapi tidak ada unsur pemukulan di dalamnya. Ini adalah tuduhan yang tidak beralasan, Rosita tidak bisa menerimanya. Nak, keluar atau aku akan menelepon satpam. Anam memandang Fernando lagi, orang luar yang suka ikut campur masalah orang lain, kami tidak memerlukan orang seperti kamu untuk mengurus masalah kampus kami. Bab 200. Urusan adikku adalah urusanku juga.
Fernando berkata dengan acuh tak acuh. Dan kamu, bagaimana bisa kamu disebut sebagai dekan? Kamu adalah seorang pengajar tapi bicaramu sangat buruk. Nak, jika kamu tidak memukulku, bicaraku tidak akan buruk. Mata Anam menatap. Sekarang, keluarlah. Ini adalah kampus, bukan tempat di mana orang-orang sepertimu bisa datang. Haha, melihat dari pakaianmu, kamu pasti gelandangan yang menganggur sepanjang hari, tahunya hanya bergaul dengan mahasiswa. Tatapan Anam dipenuhi penghinaan. Kamu pasti hanya lulusan sekolah dasar saja. Drap. Tiba-tiba terdengar langkah kaki. Terlihat seorang pria Avanland yang berjalan masuk ke dalam. Pria Avanland itu tingginya sekitar 1,9 meter, satu kepala lebih tinggi dari Fernando, seluruh tubuhnya berwarna hitam bak diolesi tinta, tubuh pria itu juga berotot, tingginya yang menjulang membuatnya terlihat sangat mengintimidasi. Begitu dia masuk, ada bau aneh di udara yang sangat tidak menyenangkan. Fernando mengernyit samar, konon katanya 9 dari 10 rakyat Avanland memang bau aneh ini pasti berasal dari pria Avanland tersebut. Charles, kamu sudah datang. Melihat pria Avanland itu, mata Anam berbinar, dia pun segera menyapanya. Oh, Tuhan, suhu di Indoland benar-benar membuat nyaman. Charles, si pria Avanland tersebut, berbicara dalam bahasa Indoland yang kaku. Tidak seperti saat berada di suku saya, suhunya hampir 40 derajat setiap hari. Ketika berdiri di bawah sinar matahari sebentar saja, kulit saya akan pecah-pecah dan rasa sakitnya tak tertahankan. Hahaha, selamat datang di Indoland. Anam tertawa keras dan mengangkat tangannya untuk menepuk lengan Charles dengan antusias. Kamu sudah belajar di Universitas Keuangan selama 4 tahun, kemudian kamu mendapatkan pekerjaan di sini, kamu juga sudah memiliki seorang istri dan anak. Ada kemungkinan besar kamu bisa mendapatkan kewarganegaraan Indoland. Ya, itu bagus. Mata Charles berbinar. Saya suka gadis Indonesia, kulit mereka putih dan lembut. Tapi laki-laki di sini, mereka semua sangat lemah, saya merasa bisa menghajar mereka hanya dengan 1 kali pukul. Mereka sama sekali tidak pantas mendapatkan gadis-gadis Indonesia. Jika memungkinkan, saya ingin mendapatkan lebih banyak gadis Indoland. Jangan khawatir soal itu, aku akan mengaturnya untukmu. Anam menjamin. Charles mengangguk, dia mengambil sepotong emas seukuran kacang dari sakunya dan menyerahkannya kepada Anam. Bapak Dekan, Anda tahu sendiri keluarga saya memiliki beberapa tambang emas. Kalian orang Indonesia memiliki pepatah, tidak ada salahnya memberikan hadiah yang banyak, jadi saya pun memberikan emas yang baru ditambang ini kepada Anda. Anam mengambil emas itu, jantungnya berdebar kencang, dia melihatnya dengan saksama. Emas ini baru saja ditambang, bentuknya masih tidak keruan, dan ada sedikit kotoran di atasnya, tetapi pada titik ini, diperkirakan harganya bisa mencapai jutaan. Charles, kamu baik sekali. Anam dengan senang hati memasukkan emas itu ke dalam sakunya. Ini memang seharusnya kulakukan, Charles berkata dengan acuh tak acuh. Jika bukan karena ada kecelakaan tambang di tambang emas milik suku saya yang menyebabkan beberapa pekerja meninggal, saya mungkin akan memberikan emas sebesar kepalan tangan kepada Anda. Wah, sangat disayangkan ya. Anam menggelengkan kepalanya, emas yang semula seukuran kepalan tangan, kini telah menjadi seukuran kacang tanah. Anam merasakan kehilangan di dalam hatinya, pria itu seperti merasa telah kehilangan lebih dari 200 juta. Haha, jangan bilang begitu, tambang emas tersebut dijalankan oleh kalian, mereka mendapatkan hasil yang besar, sementara kami hanya mendapatkan 30%-nya, tapi 30% juga termasuk banyak. Kecelakaan tambang ini sengaja dilakukan begitu supaya mendapatkan ganti rugi dari kalian. Mau tidak mau, selama beberapa tahun belakangan, Indoland telah berkembang sangat cepat, orang kaya yang bodoh juga banyak. Charles menyeringai dan menunjukkan deretan giginya yang putih. Anam tampak tidak berdaya, dia tidak bisa mengatur hal-hal semacam itu. Omong-omong, Bapak Dekan,
di mana pendamping yang Anda pilih untuk saya? Saya tidak sabar untuk melihatnya. Charles tiba-tiba menjadi bersemangat. Gadis-gadis indolen, mereka seperti tanah terlantar yang tidak digarap di Avanland sana, mereka membuat hati saya tergiur dan bersemangat. Charles, aku sudah memilihkannya untukmu, dia orangnya. Anam menunjuk ke arah Rosita. Tapi sekarang ada satu masalah, mahasiswi yang satu ini telah bekerja sama dengan orang luar kampus, dia menolak menandatangani formulir ini. Menolak menandatangani. Charles tercengang, dia mengira dirinya salah dengar. Ketika mereka, yaitu rakyat Avanland, datang ke Indoland, mereka menjadi superior dan menerima perlakuan spesial. Beberapa mahasiswi bahkan langsung bertanya ini dan itu ketika melihat mereka. Para mahasiswi itu sudah seperti anjing penjilat. Ini pertama kalinya Charles melihat ada mahasiswi yang menolak untuk tanda tangan. Charles menatap Rosita dan menyeringai. Mahasiswi yang manis, mengapa kamu menolak untuk tanda tangan? Jika kamu menjadi pendampingku, maka jangan ditanya lagi, setiap hari aku akan memberimu emas supaya standar kehidupanmu bisa naik. Aku bisa memberitahumu cerita tentang padang rumput Avanland, juga tentang singa dan gajah, semua itu sangat menarik. Penolakan adalah penolakan, tidak ada alasan, Rosita menggelengkan kepalanya. Charles, masalahnya bukan pada Rosita, tapi pada orang ini. Anam memandang Fernando. Pemuda ini adalah orang luar, dialah yang menyuruh Rosita untuk menolak menandatangani formulir. Oh. Charles memandang Fernando dengan tatapan menghina. Pemuda indolen yang satu ini hanya setinggi lehernya, tubuhnya sangat kurus, Charles merasa dia bisa meledakkan otak Fernando hanya dengan sebuah pukulan dan langsung membuat Fernando mati. Hei, ini adalah urusan kampus kami, mengapa kamu ikut campur? Charles berjalan ke arah Fernando menundukkan kepalanya, dan menatapnya dengan mata menghina. Anam menikmati penderitaan Fernando, sepertinya tanpa memanggil satpam pun, Charles sudah bisa menghabisi Fernando. Kamu dari suku mana? Kata Fernando dengan suara datar. Begitu Fernando mengatakan ini, semua orang yang hadir tercengang. Pak Fernando, Anda, Rosita tercengang dan tidak mengerti, buat Fernando bertanya Charles berasal dari suku mana. Anam juga tercengang. Dia lalu memegangi perutnya karena tidak bisa menahan tawa. Hahaha, nak, apa kamu ingin aku tertawa sampai mati? Kamu berani menanyakan Charles berasal dari suku mana? Apa hubungannya suku Charles denganmu? Apakah kamu merasa akan dipukuli, lalu kamu takut, jadi itu sebabnya kamu mengganti topik? Hahaha, benar-benar lucu. Anam merasa perutnya akan pecah karena tertawa. Pemuda ini benar-benar lucu. Charles pun tidak memberikan reaksi untuk sesaat, terpancar tatapan menghina dari matanya. Pemuda Indonesia, buat apa kamu bertanya aku dari suku mana? Apakah kamu ingin pergi ke sukuku dan menggali emas untukku? Aku beritahu kamu, aku berasal dari suku Ami di Avanland. Jika kamu ingin menjadi penggali emas di tambang, bisa saja, aku akan memperkenalkannya padamu dan membelikan tiket untukmu. Suku Ami. Hawa dingin muncul di mata Fernando. Pak Yasri berkata bahwa beberapa tambang emas di Avanland mengalami bencana pertambangan suku Ami adalah tempat di mana tambang emas berada. Dan karena bencana tambang yang satu ini, alhasil keluarga Lukman tidak bisa melakukan apa-apa selama 6 jam di kota Lautan Timur, hal tersebut hampir saja membuat Fernando terbunuh. Bersambung ke bab 201. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.